Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Tsumma amma ba'd. Jamaah sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kitab Umdatul Ahkam. Insyaallah untuk sore hari ini yang kita bahas ini masih hadis yang 204 sampai di pembahasan tentang masalah beriktikaf di tempat yang utama. Dan sebelum dibaca poin tersebut, perlu untuk kita ingatkan kembali tentang hadis yang 204 ini, yang mana kejadiannya sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Di saat beliau telah masuk Islam, beliau nanya tentang Nabi Muhammad, nanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang masalah apa? Tentang masalah nazar yang pernah beliau ucapkan di saat masa-masa jahiliyahnya, di saat beliau masih musyrik, di saat beliau masih kafir. Apa yang beliau nazarkan saat itu adalah inni kuntu nazartu fil jahiliyah an a'takifa lailatan. Ya Rasulullah, dulu di masa-masa jahiliyah aku pernah bernazar untuk beriktikaf pada suatu malam di Masjidil Haram. Tapi sampai saat itu belum beliau laksanakan. Sehingga saat beliau telah memeluk agama Islam, kemudian beliau nanya tentang masalah tersebut. Pertanyaan yang beliau sampaikan adalah, apakah nazar yang telah beliau ucapkan di masa jahiliyah perlu pula beliau laksanakan di saat beliau telah memeluk agama Islam? Nabi Muhammad SAW beliau memberikan suatu keputusan hukum tentang aufi binadharik, engkau penuhilah nazar-nazarmu. Berarti nazar-nazar yang pernah disampaikan oleh seorang kafir, seorang musyrik, orang yang non-muslim di masa-masa mereka belum masuk Islam, dan di saat mereka telah masuk Islam, maka syariat yang dibawa Nabi Muhammad SAW adalah disuruh untuk memenuhi nazar-nazarnya. Misalnya tahun 2000 ada seorang musyrik, seorang non-muslim. Dia misalnya bernazar bahwa dia mau berkorban di saat Idul Adha. Perhatikan, misalnya ada seorang non-muslim, seorang kafir. Di tahun 2000 dia itu bernazar, pokoknya aku ingin berkorban dengan seekor sapi di saat Idul Adha. Padahal nggak ada rencana sedikit pun untuk memeluk agama Islam. Tahu-tahu kemudian di tahun 2025 dia memeluk agama Islam. Kemudian dia bertanya, ya Ustaz, dulu ana pernah bernazar untuk mengorbankan seekor sapi di saat Idul Adha. Apakah nazarku tersebut perlu untuk aku laksanakan? Jawabannya adalah iya. Sebagaimana yang disampaikan oleh sahabat Umar, yang mana beliau bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. Ini yang telah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya, jamaah. Langsung ke poin yang mau kita bahas pada pertemuan hari ini. Tafadhal antum bacakan akhi. Bismillahirrahmanirrahim. Faidah kelima, sesungguhnya apabila seseorang telah menentukan sebuah masjid yang utama, maka dia tidak boleh beriktikaf di masjid yang keutamaannya lebih rendah. Tayyib, perhatikan. Ini menggunakan suatu prinsip tentang upgrade boleh, downgrade nggak boleh. Perhatikan. Di saat ada orang, dia itu telah bernazar untuk beriktikaf di masjid yang utama. Misalnya beriktikaf, niatnya iktikaf atau penazarnya itu adalah mau beriktikaf di Masjidil Haram.
Kalau sudah bernazar untuk beriktikaf di Masjidil Haram, maka nggak boleh untuk memenuhi nazarnya dengan cara beriktikaf di masjid yang levelnya di bawah itu. Kita tahu dalam syariat bahwa Nabi Muhammad SAW beliau salatu fil Masjidil Haram bimi'ati alfi salatin, bahwa solat di Masjidil Haram itu pahalanya adalah 100.000 solatan, tentunya di luar Masjidil Haram. Artinya kalau antum sholat di Masjidil Haram, sholat isya 1 kali, maka kalau sholatnya ada di Masjidil Haram, itu sebagaimana sholatnya, melaksanakan sholat sebanyak berapa? 100.000 kali di luar Masjidil Haram. Di saat antum misalnya bernazar untuk beriktikaf di sana, maka nggak boleh untuk memenuhi nazar antum melaksanakan suatu iktikaf di selain masjid tersebut. Karena kenapa? Karena dalam syariat agama Islam, level pahala yang tertinggi untuk melaksanakan suatu ibadah itu adalah di saat dikerjakan di Masjidil Haram. Sehingga di saat mau melaksanakan suatu nazar di selain Masjidil Haram, sedangkan nazarnya tadi di mana maunya? Di Masjidil Haram, tapi ternyata dilaksanakan di Masjid Nabawi, maka nggak diperbolehkan. Karena kenapa? Karena Masjidil Haram itu berada di levelnya, di atas levelnya Masjid Nabawi. Kalau sholat di Masjidil Haram pahalanya adalah 100.000 kali, sedangkan untuk yang berada di Masjid Nabawi adalah hanya 1.000 kali. Sehingga nggak boleh untuk memenuhi nadarnya di Masjid Nabawi. Karena kenapa? Masjid Nabawi dikalahkan derajatnya ataupun levelnya dari Masjidil Haram. Ini yang dimaksudkan dalam poin-poin ini. Nah, lanjut. Apabila dia telah menentukan Masjid Nabawi, maka dia sah beriktikaf padanya karena masjid itulah yang telah dia tentukan. Berarti kalau memang niatnya itu adalah niat untuk di Masjid Nabawi, maka yang Masjid Nabawi nggak boleh untuk yang di bawahnya itu. Misalnya sudah bernazar untuk beriktikaf di Masjid Nabawi, ternyata kemudian dia nggak mau beriktikaf di sana. Iktikaf di mana? Di Masjid Istiqlal, maka nggak sah hukum nazarnya, nggak sah hukum pemenuhan nazarnya. Artinya bahwa walaupun seandainya dia itu sudah membayar nazarnya untuk beriktikaf di Masjid Istiqlal, maka tetap ada suatu kewajiban untuk memenuhi nazarnya beriktikaf di Masjid Nabawi. Karena kenapa? Karena tentunya Masjid Nabawi lebih utama daripada Masjid Istiqlal secara syariat agama Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Tadi berarti ini untuk nazar yang diniatkan untuk beriktikaf di Masjidil Haram, maka hanya boleh untuk dilaksanakan pemenuhan nazarnya di Masjidil Haram. Untuk dilaksanakan di bawah Masjidil Haram nggak boleh. Masjid Nabawi nggak boleh, Masjid Al-Aqsa nggak boleh, apalagi selain mereka berdua. Kalau nazarnya itu adalah sudah dinazarkan untuk beriktikaf di Masjid Nabawi, maka untuk beriktikaf di selain Masjid Nabawi juga nggak boleh, tapi boleh untuk ke atasnya, boleh untuk di upgrade kemana? Ke Masjidil Haram. Sedangkan yang Masjid Al-Aqsa nggak boleh, ataupun masjid yang lainnya juga nggak boleh. Lanjut. Apabila dia telah menentukan Masjid Al-Aqsa, maka dia sah beriktikaf padanya karena masjid itulah yang telah dia tentukan. Juga di Masjid Al-Haram dan Masjid Nabawi, karena kedua masjid itu lebih utama daripada Masjid Al-Aqsa. Ingat ya ikhwah, level tertinggi dari masjid itu adalah Masjidil Haram, karena pahalanya adalah 100.000. Level yang kedua mana? Masjid Nabawi, pahalanya berapa? 100.000, pahalanya adalah 100.000. Sedangkan Masjid Al-Aqsa ini adalah level yang ketiga. Berapa? Adalah 500. Sedangkan yang selain 3 ini semuanya sama, mau Istiqlal, mau yang mana, semua sama. Karena perlu ada suatu dalil untuk menentukan mana yang lebih utama antara satu masjid dengan masjid yang lainnya. Kalau levelnya itu untuk Al-Aqsa itu adalah level yang ketiga, perhatikan, Masjidil Haram,
kemudian Masjid Nabawi, kemudian Masjid Al-Aqsa. Al-Aqsa berada di level yang ketiga. Kalau seandainya ada orang dia itu bernadar untuk beriktikaf di Masjidil Aqsa, kemudian dia nggak iktikaf di sana. Nah, iktikaf di mana? Iktikafnya adalah di Masjidil Haram ataupun di Masjid Nabawi. Maka ini diperbolehkan. Tetapi kalau nadarnya adalah Masjidil Aqsa, tapi kemudian dia nazar di salat melaksanakan iktikaf di Al-Haitun Nufus, maka nggak sah hukum pelaksanaan nadarnya. Tadi yang disampaikan berarti prinsip yang ada dalam masalah ini adalah upgrade boleh, tapi untuk downgrade nggak boleh. Jelas ya? Nah, lanjut. Apabila dia telah menentukan masjid yang padanya didirikan sholat Jumat, maka dia tidak sah beriktikaf di masjid yang padanya tidak didirikan sholat Jumat. Iya, ada masjid yang memang diperuntukkan untuk sholat 5 waktu plus sholat Jumat. Sebagian di antara masjid hanya digunakan untuk sholat 5 waktu, tapi tidak digunakan untuk sholat Jumat. Yang digunakan untuk sholat Jumat, ini yang kemarin tersampaikan, ini yang disebut masjid jami. Kalau ada orang bernazar, dia itu nazarnya mau beriktikaf di masjid jami, tapi kemudian dia melaksanakan satu iktikaf di masjid yang biasa, nggak ada sholat Jumatnya, maka tidak sah hukum pelaksanaan nazarnya. Nah, lanjut. Keenam, sesungguhnya iktikaf itu sah meskipun dilakukan hanya dalam waktu yang singkat selama dapat dinamakan iktikaf. Minimalnya adalah sehari atau semalam. Pendapat yang masyhur dari mazhab Ahmad rahimahullah adalah bahwa iktikaf itu sah dilakukan meski hanya 1 jam. Oleh karena itu, perhatikan ini 1 jam. Ini diterjemah 1 jam ini untuk zaman saat ini kurang, untuk konteks ini kurang tepat, kurang tepat. Karena untuk zaman-zaman dahulu belum ada jam-jaman, belum ada jam-jaman. Sehingga untuk istilah sa'atan di sini ini walau sa'atan itu adalah sesaat, bukan 1 jam. Karena nggak ada misalnya sahabat ini jam berapa saat ini? Ada nggak? Nggak ada. Apakah di zaman tabi'in ada? Allahu a'lam. Juga belum ada. Allahu a'lam. Perlu untuk diselidiki, perlu untuk dibaca sejarah kapan jam itu muncul yang berjumlah 24 jam. Jelas ya? Ya, tapi yang jelas di sini lebih tepatnya adalah walaupun sesaat, walaupun toh cuma sesaat. Berarti iktikaf walaupun toh cuma sesaat itu adalah sah hukumnya. Sah hukumnya, dan ini adalah pendapat dari rata-rata ulama. Berarti nggak harus 10 hari, nggak harus beberapa hari, nggak harus berupa jam-jaman, tetapi sesaat pun diperbolehkan. Nah, sebentar. Dan ini memudahkan kita semuanya. Memudahkan dari sisi apa? Memudahkan dari sisi melaksanakan suatu iktikaf tanpa meninggalkan suatu pekerjaan di kantor. Misalnya kantor antum dekat pemukiman penduduk, yang di situ ada masjid yang digunakan untuk kantor, digunakan untuk saat orang nggak ngantor, dipakai oleh penduduk untuk sholat 5 waktu. Di saat antum misalnya di saat waktu istirahat, dan waktu istirahat cukup mepet, misalnya cuma 30 menit, cuma 10 menit untuk melaksanakan suatu sholat, kemudian ada selang beberapa sedikit lagi, maka waktu yang sedikit ini bisa dimanfaatkan pula untuk meniatkan beriktikaf. Beriktikaf. Ini bisa dipakai pula oleh kaum, istilahnya kaum mending. Tahu kaum mending? Mending-mendingan dalam artian begini, misalnya antum lagi misalkan ada driver Gojek. Dia sambil nunggu pelanggan ngadem di masjid. Daripada ngadem cuma dapat AC doang, mendingan digunakan untuk niat beriktikaf. Berarti ada pahala beriktikaf plus mendapatkan adem di masjid. Bukan cuma adem doang, tapi adalah ada pahala beriktikaf di sana. Ini istilahnya kaum mending tadi. Daripada ini mendingan. Mendingan digunakan untuk berniat untuk beriktikaf. Ini memudahkan kita jamaah bahwa iktikaf itu tidak harus sampai beberapa hari. Sesaat pun sah hukum iktikafnya.
Saat pun sah hukum itikafnya. Ini tip ganti anti rugi. Tip anti rugi, jangan sampai kegiatan kita ini hanya sekedar untuk nyantai saja, tetapi diniatkan pula untuk beritikaf. Nah, lanjut. Oleh karena itu mereka berkata, disunahkan bagi orang yang masuk masjid agar berniat untuk iktikaf selama dia menetap di dalamnya. Akan tetapi pendapat Sebentar, taib. Oleh karena itu, para ulama mereka mengatakan bahwa yusannu liman dakhala al-masjid ayyanwi al-i'tikaf muddatal lubsihi fihi. Oleh karena itu, para ulama di saat mereka itu setelah membahas masalah bahwa itikaf itu sah hukumnya walaupun toh cuman waktunya singkat. Kemudian mereka mengatakan bahwa oleh karena itu disunahkan bagi orang yang masuk ke dalam masjid, disunahkan, dianjurkan untuk meniatkan itikaf selama dia berada dalam masjid. Sehingga di saat misalnya antum lagi taklim saat ini, silakan untuk diniatkan itikaf di samping untuk taklim, di samping untuk taklim. Sehingga jemaah ini yang memudahkan kita. Sehingga di saat misalnya walaupun toh misalnya antum nggak lagi taklim, lagi ngapain ke masjid dan nggak tahu nanti akan keluar kapan, maka silakan untuk diniatkan beritikaf muddata lubsi fi hadzal masjid. Selama aku tinggal di masjid ini, selama aku berada di dalam masjid, maka niat itikaf tersebut hukumnya adalah sah, dan ini adalah pendapat dari rata-rata ulama. Lanjut. Akan tetapi pendapat yang sahih adalah bahwa itu kembali kepada urf, seperti sehari atau setengah hari. Adapun waktu yang sangat singkat sekali, maka dia tidak dapat dinamakan iktikaf. Perhatian jemaah. Ini adalah masuk dalam kategori ranah ijtihad, pertimbangan ulama. Tayyib. Rata-rata ulama adalah berbeda dari apa yang disampaikan oleh beliau yang ada dalam kitab-kitab ini. Tayyib. Termasuk yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Baz rahimahullah. Beliau lebih cenderung ngambil suatu pendapat sebagaimana pendapat jumhur ulama tentang masalah hadda li aqalli muddatil itikaf. Tidak ada suatu batas tentang berapa minimal bisa untuk beriktikaf, berapa jumlah waktu-waktunya. Nggak ada suatu batas-batasan. Karena memang Nabi Muhammad SAW, beliau tidak membatasi dalam masalah suatu waktu. Nggak ada suatu pembatasan sama sekali. Oleh karena itu, rata-rata ulama mereka mengatakan bahwa untuk masa minimal iktikaf itu nggak ada batasnya, baik banyaknya ataupun minimalnya. Sehingga mereka mengatakan walau sa'atan, walaupun toh cuman sesaat saja. Tadi ini kita sampaikan bahwa ini adalah yang dirojehkan. Bisa ditanya, ini si fulan dia merojehkan siapa? Terus saat beliau merojehkan apa? Beliau memandang kuat dari sisi apa? Maka jawabannya adalah beliau lebih mengatakan bahwa untuk iktikaf minimalnya itu ada sehari ataupun setengah hari. Dikembalikan kepada suatu kebiasaan yang berlaku di sebagian di antara masyarakat. Baik, lanjut. Hadis 205 dari Safiyah binti Huyai radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah beriktikaf. Lalu aku mendatanginya untuk menjenguknya pada malam hari. Lalu aku berbicara dengannya. Lalu aku berdiri untuk berangkat pulang. Maka beliau pun berdiri bersamaku untuk mengantarkanku pulang. Dan dahulu tempat tinggalnya Sofiyah berada di rumah Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Sampai di situ dulu. Kita perhatikan jemaah. Kronologi ini istri Nabi Muhammad SAW. Di saat masa-masa Ramadan, akhir Ramadan, Nabi Muhammad beliau beriktikaf. Kemudian suatu malam, Safiyah yang merupakan istri, salah seorang di antara istri Nabi Muhammad SAW, mengunjungi Nabi Muhammad SAW. Di mana? Di tempat iktikafnya Nabi Muhammad SAW.
Nabi itikaf, kemudian dikunjungi oleh istri beliau. Di saat mau balik lagi, setelah ngobrol, mau balik lagi, kemudian Nabi Muhammad SAW beliau mengantarnya. Beliau mengantar. Jelas ya kronologinya? Tapi lanjut dulu. Nah. Lalu ada 2 orang lelaki dari kalangan kaum Ansor. Bentar. Tadi disebutkan tentang rumahnya Sofiyah. Itu adalah apa tadi? Berada di rumah Usama. Ya, nanti ini perlu jelaskan biar tidak timbul suatu fitnah. Tidak timbul suatu fitnah. Kenapa kok timbul suatu fitnah? Karena Safiyah tidak ada suatu ikatan mahram sama sekali dengan Usama bin Zaid. Tidak ada sedikit pun. Tidak ada sedikit pun. Nanti insyaallah kita jelaskan. Tapi lanjut dulu kisahnya. Lalu ada 2 orang lelaki dari kalangan kaum Ansor berjalan. Dan ketika keduanya melihat Rasulullah SAW, mereka berjalan cepat. Maka Rasulullah SAW berkata, "Berhentilah kalian berdua. Sesungguhnya dia ini adalah Sofiyah bintu Huyai." Maka mereka berdua berkata, "Subhanallah, wahai Rasulullah." Maka beliau bersabda, "Sesungguhnya setan berjalan pada anak Adam di tempat jalannya darah." Tayyib. Iya, lanjut. Dan sesungguhnya aku khawatir dia melemparkan keburukan atau sesuatu dalam hati kalian berdua. Perhatikan dulu jemaah. Nanti untuk masalah Sofiyah radhiyallahu, beliau tinggal di rumahnya siapa? Di rumahnya Usama bin Zaid. Nanti sampai ini baterai mau habis ini. Sampai mana tadi? Sesungguhnya aku khawatir dia melemparkan keburukan atau sesuatu di dalam hati kalian berdua. Perhatikan, di saat Nabi Muhammad SAW tadi itu beliau mengantar Sofiyah. Zaman tersebut belum ada listrik, nggak ada penerangan. Yang kelihatan hanya Nabi Muhammad SAW beliau berjalan bersama dengan seorang perempuan. Karena postur perempuan sama posturnya laki-laki itu berbeda. Berhubung gelap-gelap, dan sahabat cukup mengetahui tentang posturnya Nabi Muhammad SAW. Tahu bahwa itu adalah Nabi Muhammad SAW dari cara berjalannya ataupun yang lain sebagainya. Bersama dengan seorang perempuan. Ini kalau dibiarkan khawatir jangan-jangan nanti timbul suatu fitnah. Dibilang bahwa Nabi Muhammad SAW ini kok berjalan dengan seorang perempuan. Khawatir timbul su'udzon macam-macam. Khawatir walaupun tas sahabat saat, 2 sahabat saat tuh. Tidak ada suatu pikiran macam-macam. Khawatir suatu saat nanti timbul suatu permasalahan yang dipengaruhi oleh syaitan. Sehingga Nabi Muhammad SAW beliau menutup celah adanya su'udzon tersebut dengan mengatakan, "Ala rislikuma, tunggu. Ini adalah Sofiyah. Sofiyah. Ibaratnya begini jemaah. Di saat ada Pak RT atau Pak RW, malam-malam mati lampu. Kemudian malam-malam tersebut ya agak sedikit ada sedikit penerangan, walaupun toh mungkin bukan penerangan dari lampu, cuma penerangan mungkin dari bulan ataupun yang lain sebagainya. Pak RT yang kelihatan khusyuknya bukan main, ahli masjid misalnya saja. Ini sekedar permisalannya, bukan RT sini ataupun RT yang lain. Jelasnya, ini Pak RT yang khusyuknya bukan main, masya Allah sering ngajak orang-orang warganya untuk ke masjid. Kelihatan berjalan dengan seorang perempuan. Oleh orang, kalau dia nggak tahu, dia bilang, ini Pak RT lagi berjalan dengan seorang cewek. Pak RT sedang berjalan dengan seorang cewek. Karena kenapa? Ini menggunakan mungkin pakaian baru sehingga nggak dikenal oleh warga sekitar. Nggak diketahui secara jelas bahwa itu adalah istrinya sendiri. Biar nggak dicurigai, Pak RT perlu untuk menyampaikan, ini istriku ini istri-istriku, gelap-gelap. Ini adalah istri-istriku. Nabi Muhammad SAW beliau menutup celah adanya kemungkinan ada suatu fitnah yang terjadi ataupun yang mungkin tahu-tahu muncul dalam hati seorang sahabat atau 2 orang sahabat ini yang melihat Nabi Muhammad SAW beliau berjalan dengan seorang perempuan. Nabi Muhammad langsung mengatakan bahwa ala rislikum hadhihi Safiyah. Tunggu, ini adalah Safiyah. Inilah Safiyah, bukan wanita yang lainnya. Yang enggak hal bagi Nabi Muhammad SAW. Sehingga dan demikian jemaah sekalian, di saat antum berada di sebuah posisi yang mana posisi tersebut kok ada kemungkinan antum dicurigai macam-macam.
Di saat dimungkinkan bagi antum untuk jelaskan, maka silakan untuk dijelaskan. Silakan untuk dijelaskan. Misalnya antum termasuk di antara orang yang nggak mau rokok, tahu-tahu di saku antum ada rokoknya. Ada rokoknya. Atau misalnya ada seorang ustaz yang nggak rokok. Pada umumnya yang idealnya begitu. Idealnya begitu. Tahu-tahu kemudian di saat dia sujud, ada korek jatuh. Jatuh dari saku-sakunya. Orang yang berada di kanan kiri perlu untuk sampaikan. Ini korek tadi ini ana beli untuk membakar sampah di samping rumah, bukan untuk ana pakai rokok. Paham ya? Ini perlu untuk dijelaskan karena kenapa? Karena khawatir suatu saat timbul suatu fitnah. Fitnahnya bagaimana? Gembar-gembor haram rokok. Dia nyimpen rokok sendiri. Padahal nyimpen korek doang. Korek rokok. Digunakan untuk bakar sampah. Jadi potensi semacam ini di saat khawatir. Afwan. Di saat khawatir suatu. Suara begini, tes. Atau tanpa pengeras suara, insya Allah suara anak keras. Enggak usah pengeras suara, insya Allah. Allah ibadah fikum khairan. Allah ibadah fikum. Bismillah. Sampai mana tadi? Saat khawatir, ada timbul gejolak, ada timbul pikiran macam-macam, suudzon macam-macam. Di saat dimungkinkan bagi antum untuk menyampaikan, silakan untuk disampaikan. Misalnya istri antum lagi ke rumah orang tuanya. Istri antum ke rumah orang tuanya. Dan di rumah antum nggak ada wanita yang lain. Tahu-tahu ada mbak-mbak datang ke sana, antum berduaan di sana. Sedang antum jenggotan, rajin ngaji, celana ngatung lagi. Sampai ke bertangga, ini adik-anak datang dari kampung. Adik-anak datang dari kampung. Jangan dibilang, wah ada WIL. Heboh tentang dah. Biar tidak terjadi suatu permasalahan, terangkan dengan jujur siapa ataupun duduk permasalahannya. Biar nggak ada suudzon macam-macam. Nggak ada suudzon macam-macam. Karena setan itu, kata Nabi Muhammad SAW, di sini beliau mengatakan bahwa inna syaitana yajri min insani majrad dam. Sungguhnya syaitan itu dalam diri manusia itu mengalir melalui aliran-aliran darah, sehingga sangat dekatnya bukan main. Sehingga ini jamaah, ini berkaitan dengan masalah puasa Ramadan. Di antara hikmah puasa Ramadan itu adalah untuk mempersempit jalannya syaitan. Syaitan kan mengalir melalui aliran-aliran darah untuk mengaruhi manusia. Sehingga di saat antum itu, kita ini sedang berpuasa, syaitan itu sedang dipersempit jalannya. Karena kenapa kok dipersempit? Dipersempit jalan untuk mempengaruhi kita berbuat dosa. Karena kita mikir masalah pahala, karena kita mikir ini tubuh lemah karena berpuasa. Jangan macam-macam untuk berbuat suatu dosa. Tetapi sebagian di antara manusia jemaah, dia sengaja menggelar karpet merah untuk setan biar mempengaruhi dirinya. Lah, gelar karpet merah bagaimana maksudnya? Tentunya jemaah, di saat kita itu lagi dalam kondisi lapar, dalam kondisi apalagi puasa karena Allah Subhanahu wa taala, maka kita itu sedang persempit jalan setan tadi itu. Tetapi masalahnya sebagian di antara kita di saat adzan salat maghrib dikumandangkan, semua menu-menu masakan, semua jajanan pasar dipindah semua ke meja makan. Sehingga yang setan ini seharian dia nggak bisa untuk menggoda kita untuk berbuat suatu maksiat. Karena kita mikir masalah pahala ataupun yang lain sebagainya. Di saat dia itu sudah disediakan semua dimakan oleh orang tersebut, sehingga seakan-akan orang ini dia bilang, ini ana telah gelarkan karpet merah, monggo untuk goda ana. Setan yang sebelumnya dia lemah menjadi semangat lagi. Yang sebelumnya mungkin matanya sudah kuyu, sudah layu, di saat kita makan kebablasan, kenyangnya bukan main. Setan itu semangat untuk mempengaruhi kita.
Sehingga di saat jangan heran, di saat kita makan kekenyangan, di saat baru 1 rakaat tarawih, udah beratnya bukan main. Karena kenapa? Setan berperang di sana. Ini karena ganjel mata kita, ganjel Mbak Wan tadi sore ini, mempengaruhi kesadaran. Kalau sudah kenyang jamaah, kita mau taat itu berat. Karena setan tadi ini merasa digelarkan karpet merah. Setan melalui aliran darah kita. Ibaratnya begini, kalau misalnya kita itu, misalnya sekedar pemisah ataupun ilustrasi. Di dalam hati manusia, misalkan saja, ibaratnya nih, ada kompor. Kompor ini, kalau ada kokinya. Kokinya siapa? Ya setan ini. Menu masakannya apa? Ada ghibah, ada ujub, ada riya, ada sum'ah, ada pengen untuk ngadu-ngadu, pengen untuk pamer, pengen untuk mengambil barang orang lain ataupun yang lain sebagainya. Ini adalah menu-menu yang dimasak oleh setan untuk merusak keimanan yang ada dalam hati kita. Untuk merusak keimanan. Setan itu ataupun kita nggak bisa untuk masak kecuali kalau memang ada bahan bakarnya. Antum bisa masak tanpa gas. Kalau misalnya antum punya kompor gas nih, gasnya nggak ada. Bisa masak menggunakan kompor tersebut? Nggak bisa. Setan ini nggak bisa masak kecuali memang ada bahan bakarnya. Bahan bakarnya apa? Kenyangnya kita. Bahan bakarnya kenyangnya kita. Sehingga kalau kita kekenyangan jamaah, kebablasan melebihi takarannya. Ngantuk. Untuk diajak tilawah Al-Quran beratnya bukan main. Diajak untuk itikaf beratnya bukan main. Lebih baik nyekrol di rumah aja dah. Nyekrol HP. Sedangkan untuk berbuat maksiat terdorong. Karena kenapa? Karena kalau orang sudah kenyangan, syahwat itu meluap-luap. Apalagi nggak ada yang ngawasin di rumah. Karena ini kenapa? Karena setan itu telah digelarkan karpet merah untuk dipersilahkan masa hal-hal yang mungkar untuk merusak hati kita. Dan ini adalah pelajaran yang sangat penting yang ada dalam hadis di antara pelajaran yang sangat penting tentang masalah bahwa setan itu dia itu mengalir bersama dengan aliran darah. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua dari berbagai macam godaan syaitan. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjut. Di dalam riwayat yang lain disebutkan, sesungguhnya dia datang untuk menjenguk beliau di saat beliau beritikaf di dalam masjid di 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Lalu dia berbicara dengan beliau beberapa saat. Nah, ini agak dekat mananya ini. Tadi yang pertama diterjemah satu jam. Kalau ini diterjemah beberapa saat. Ini agak mendekati pas-pasnya. Jadi ini adalah Safiyah, beliau berbicara dengan Nabi Muhammad SAW. Adalah sa'atan, indau sa'ah. Sesaat. Karena belum ada ukuran sejam zaman tersebut. Nggak ada ukuran sejam. Sehingga berhubung nggak ada ukuran sejam, sehingga bisa membuat suatu perkiraan. Misalnya adalah, ini seperti orang, misalnya ada suatu kegiatan nih. Ini waktunya lamanya adalah sebagaimana orang kalau lagi merah seekor unta. Jelas ya? Kadang-kadang batasannya begitu. Ataupun durasinya adalah semisal baca sekian ayat. Karena kenapa? Karena belum ada patokan jam. Sehingga untuk menerjemahnya pasnya adalah tidak saatan, tidak diterjemah jam, tetapi adalah sesaat. Ada sesaat. Walaupun untuk bahasa Arab saat ini saatun itu artinya adalah jam. Artinya adalah jam. Misalnya bilang begini, hal indaka sa'ah? Apakah ente punya jam? Oh, nama ente sa'ah. Anak punya jam. Jelas ya? Untuk bahasa Arab saat ini saatun ataupun saatan itu artinya adalah jam. Tetapi untuk menerjemahkan tentang konteks peristiwa yang terjadi zaman Nabi Muhammad SAW adalah tidak pas untuk diterjemah jam, tetapi ada diterjemah saatun adalah sesaat. Nah, lanjut. Allahu a'lam. Lalu dia berdiri untuk berangkat pulang. Maka Rasulullah SAW berdiri bersamanya untuk mengantarkannya pulang.
hingga ketika dia telah sampai di pintu masjid, yaitu di pintu Ummu Salamah, lalu dia menyebutkan hadis yang semisal maknanya. Syarah hadis. Tadi ini adalah ada penambahan riwayat. Ini lain dari riwayat yang ada di poin sebelum-sebelumnya. Kalau yang ada di poin terakhir tadi ini adalah bahwa setelah Nabi Muhammad SAW beliau berbicara sesaat beberapa waktu dengan Safiyah radhiyallahu anha, Nabi Muhammad SAW beliau mengantar Safiyah sampai mana ini? Sampai pintu masjid. Nanti insyaallah kita terangkan di dekat pintu rumah Ummu Salamah. Sehingga jemaah mungkin muncul suatu pergerakan begini. Ini kan yang ada di riwayat yang terakhir ini. Nabi Muhammad SAW beliau mengantar ke pintu masjid. Jangan dibayangkan sebagaimana masjid kita saat ini. Misalnya ini antum itikaf di sini. Istri antum datang saat malam hari. Kemudian kalau dia mau melaksanakan satu sunnah. Misalkan sebagaimana yang ada dalam konteks saat ini. Kemudian dia ngantar ke pintu masjid itu. Bukan begitu maksudnya. Jelas ya, karena kenapa? Masjidnya Nabi Muhammad SAW dengan rumah istri-istri Nabi Muhammad SAW itu adalah berdekatan. Dan Masjid Nabawi saat itu ada beberapa pintu yang mana setiap pintunya dekat dengan rumah-rumah istri Nabi Muhammad SAW. Sehingga bisa dibilang bahwa Nabi Muhammad SAW beliau mengantarkan Safiyah radhiyallahu anha sampai pintu ataupun tadi disebutkan di sebagian dari riwayat adalah dekat pintu rumah Ummu Salamah. Maka artinya Nabi Muhammad SAW beliau mengantar Safiyah ke tempat yang memang itu aman bagi Safiyah untuk sampai ke rumahnya. Jelas ya? Karena rumah istri Nabi Muhammad SAW itu adalah berdekatan dengan masjid. Artinya kalau seandainya kejadian ini antum alamin, antum beritikaf di masjid, kemudian istri antum datang malam-malam karena suatu hal yang sangat penting. Di saat antum nganter, jangan diantar sampai pintu masjid. Diantar kemana? Diantar sampai rumahnya. Diantar sampai rumahnya. Apa rumahnya jauh-jauh. Jangan diserahkan Gojek. Anda nggak perlu nganter lah. Udah nge-grab aja. Disuruh nge-grab, dibonceng lagi lain. La haula wala quwwata illa billah. Baik, lanjut. Paham ya maksudnya? Nah. Syarah hadis. Perkataannya di dalam hadis Safiyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beritikaf, lalu aku mendatanginya untuk menjenguknya pada malam hari. Di dalam hadis tersebut di atas terdapat beberapa faedah. Pertama, pensyariatan iktikaf. Iya, pensyariatan iktikaf. Maksudnya adalah iktikaf itu disyariatkan. Berdiam diri di masjid dalam beberapa lamanya, walaupun toh nggak lama-lama banget, sesaat pun boleh, berapa waktu pun boleh, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tayyib. Ini adalah disyariatkan sepanjang waktu, dalam artian bahwa tidak disyaratkan harus di saat Ramadan. Ini kesepakatan semua ulama. Artinya di saat Syawal pun monggo, di saat Idul Hijjah monggo, mau bulan apapun monggo, mau jam berapapun silakan, nggak jadi masalah. Intinya bahwa iktikaf itu disyariatkan, lebih khusus lagi adalah di saat 10 hari terakhir bulan Ramadan. Lanjut. Kedua, sesungguhnya mubasyarah atau berpelukan yang dilarang bagi orang yang beritikaf adalah yang diiringi atau yang dilakukan karena syahwat. Ini mubasyarah diterjemah apa? Berpelukan. An-mubasyarah allati tunhi anha al-mu'takifu hiya allati takunu syahwatin. Berarti ini mubasyarah enggak harus berpelukan. Karena bahasa berpelukan itu dalam bahasa Arab aslinya adalah al-mu'anaqah. Aslinya adalah al-mu'anaqah. Mubasyarah di sini adalah bersentuhan. Bersentuhan. Karena dalam konteksnya tadi ini nggak ada pelukan di sini. Ada hadis pelukan tadi? Nggak ada pelukan. Sehingga mubasyarah sedang diterjemahkan di sini adalah bersentuhan. Bersentuhan. Ini kenapa kok dibahas bersentuhan? Karena di riwayat sebelumnya kita bahas masalah Aisyah radhiyallahu anha yang mana beliau menyisiri Nabi Muhammad SAW. Apakah sampai terjadi pelukan di sana? Tidak. Dalam peristiwa ini pun ada? Nggak ada. Tapi kemungkinan untuk bersentuhan dengan Safiyah sangat besar. Tapi untuk pelukan nggak disebutkan. Kalau seandainya ada disebutkan di sini. Jelas ya? Jangan pelukan, untuk mencium aja dikisahkan dalam hadis.
Nabi Muhammad SAW di saat beliau mau ke masjid mencium istrinya, kemudian beliau nggak berwudu lagi. Jelasnya hadis-hadisnya. Sehingga di sini mubasyarah tidak diterjemah berpelukan, bukan berpelukan tetapi adalah bersentuhan. Nah, lanjut. Adapun sekedar berbicara, bersentuhan bagi orang yang beriktikaf dan yang sejenisnya tanpa diiringi syahwat, maka itu tidak apa-apa. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis ini dan hadis Aisyah radhiyallahu anha yang telah disebutkan. Perhatikan jemaah sekalian. Ini Nabi Muhammad SAW di saat beliau beriktikaf, beliau masih ada suatu peluang untuk berinteraksi sosial secara normal. Beliau berbicara dengan istrinya. Ini kemungkinan Allahu a'lam karena suatu faktor darurat ataupun suatu faktor yang sangat penting. Sehingga Sofiyah radhiyallahu anha beliau enggak disebut dalam hadis-hadisnya, tapi yang jelas kemungkinan besar adalah karena faktor yang sangat penting. Sehingga Sofiyah radhiyallahu anha beliau mendatangi Nabi Muhammad SAW di saat beliau sedang beritikaf. Kemudian beliau juga mengantar Sofiyah sampai pulang, mengantarnya pulang. Berarti itikafnya Nabi Muhammad SAW nggak kaku-kaku banget, nggak aku banget. Nah, lanjut. Ketiga, seorang yang beriktikaf apabila Sebentar. Ini kebayang sesuatu ya, ikhwah. Kalau misalnya antum lagi beriktikaf di masjid nih, ataupun kita saat ini beriktikaf di masjid, pengen serius 10 hari terakhir. Istri datang, kemudian dia aslinya mengeluhkan sesuatu yang sangat penting. Di saat seorang suami dia bilang, nanti anak mau beriktikaf, mau beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini nyelisihi sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Nyelisihi sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW beliau masih menemui istrinya. Beliau masih menemui istri-istrinya. Bukan seorang itikaf kemudian langsung nanti dulu lain mau itikaf nih. Masya Allah. Padahal masalah penting. Kran di rumah bocor tuh, banjir rumah. Aku banget. Ini adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti kalau ada hal penting silahkan keluar sebentar, nggak jadi masalah. Nah, bukan nyuruh istrinya jadi tukang atau jadi pekerja bangunan untuk benahin keran yang lain sebagainya. Lanjut. Ketiga, seorang yang beriktikaf apabila diziarahi oleh sebagian teman-temannya atau sebagian keluarganya, maka dia boleh berbincang-bincang bersama mereka selama di dalam perbincangan itu tidak terdapat kerusakan dan siokianya agar dia tidak berlama-lama melakukannya. Nah, perhatikan. Ini tentang masalah ada 3 poin ya ikhwah. Yang pertama ada tentang masalah izin dasar bahwa beriktikaf itu masih dibolehkan untuk menerima tamu. Untuk menerima tamu. Baik dari kalangan keluarga ataupun yang lain sebagainya. Syarat mutlaknya adalah jangan sampai di saat di sela-sela obrolannya yang ringan-ringan, jangan sampai ada suatu kerusakan di sana. Kerusakan itu apa? Teman datang ngajak ghibah. Berarti ada kerusakan. Teman datang cerita tentang masalah pacarnya. Berarti ada kerusakan, nggak boleh berarti. Nggak boleh. Sedangkan yang ketiga diperhatikan dari sisi adab ataupun etika. Jangan berlebihan dan jangan lama-lama. Udah tahu itikaf, temen datang, ngobrol masalah harga cabai. Kan kebablasan ini, kebablasan. Padahal dia ke masjid untuk apa? Untuk ibadah, memutuskan hubungan dengan makhluk untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masa-masa etika malam bahas mas cabai, bahas masalah masalah artis lah. Sehingga dengan keadaan demikian maka tidak diperbolehkan. Apalagi sampai ngegosip, ngajak nobar lah, ngajak apalah, maka sangat tidak diperbolehkan. Nah, berarti kalau nerima telepon mungkin masih bisa. Di saat memang sewajarnya saja dan tidak ada suatu mafsadah di sana. Gak ada suatu mafsadah. Kalau nerima tamu boleh, apalagi itu cuma sekedar telepon untuk hal-hal yang darurat.
Tapi tadi itu jangan sampai lupa, batasannya adalah jangan sampai ada suatu mafsadah ataupun kerusakan. Yang ketiga, jangan lama-lama ataupun kebablasan. Karena kalau sampai kebablasan, maka itu adalah kontraproduktif dengan rencana semula. Nah, lanjut. Keempat, baiknya akhlak beliau Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap setiap orang. Sebentar. Tadi ini kan di poin terakhir dari paragraf, ini kan kalau dalam bahasa Arabnya wa alla yastarsila fi dzalika wa yusira minhu. Hendaknya tidak berlarut-larut ataupun tidak memperbanyak obrolannya. Ini kesimpulan diambil dari mana? Diambil dari riwayat yang kedua. Kalau antum perhatikan riwayat yang kedua, bahwa Safiyah radhiyallahu anha, beliau berbicara dengan Nabi Muhammad SAW adalah saatan, sesaat. Kalau saat berarti nggak lama-lama. Jangan diterjemah sejam. Dan riwayat yang kedua itu adalah saatan. Jangan diterjemah satu jam. Kalau 1 jam lamanya bukan main nih. 1 jam ngobrol lamanya bukan main, kehabisan bahan kadang-kadang. Kehabisan bahan. Sehingga disimpulkan oleh beliau di sini bahwa kalau misalnya terpaksa ngobrol, terpaksa menerima tamu di saat membicarakan suatu hal yang sangat penting ataupun darurat, maka jangan lama-lama, cukup saat saja. Berarti yang inti-inti saja. Ini perkataan ataupun kesimpulan diambil oleh beliau dari redaksi yang digunakan dalam riwayat yang kedua tadi, itu adalah fatahaddatsat indahu sa'atan. Jadi Safiyah radhiyallahu anha, beliau berbicara dengan Nabi Muhammad SAW selama sesaat. Berarti nggak lama. Sesaat itu berapa? Allahu a'lam. Berarti nggak lama. Dibilang sesaat. Nah, lanjut. Keempat, baiknya akhlak beliau Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap setiap orang, terlebih khusus terhadap keluarganya dan orang yang memiliki hubungan dengannya. Karena ketika Safiyah berdiri untuk kembali pulang ke tempat tinggalnya, beliau ikut berdiri bersamanya untuk mengantarkannya ke pintu masjid. Dalam peristiwa tersebut, perhatikan, pintu masjid ataupun masjid Nabi Muhammad SAW itu, ataupun istri-istri Nabi Muhammad SAW, rumah-rumahnya adalah berdempetan dengan masjid, dengan pintu-pintu masjid. Sehingga bisa diantar ke pintu, otomatis ngantar ke rumahnya. Jelas ya, ngantar ke rumahnya. Bukan tadi yang kita sampaikan, jangan diantar cuma sampai pintu masjid, kemudian istri antum suruh pulang sendiri. Datang nggak di apa? Istilahnya pulang nggak diantar, datang nggak? Datang nggak diundang, pulang nggak di. Lanjut. Dalam peristiwa tersebut nampak jelas sikap rendah hati beliau dan baiknya akhlak beliau. Demikianlah siogyanya bagi seseorang untuk terus memperbaiki akhlaknya terhadap seluruh manusia. Perhatikan jemaah. Ini ada poin yang ingin ana bahas tentang masalah tadi di redaksi hadisnya. Itu ada kata-kata wa kana maskanuha fi dari Usama. Rumahnya ataupun tempat tinggalnya Safiyah itu adalah di rumahnya Usama bin Zaid. Perhatikan ya ikhwah. Ini suatu kemustahilan. Kalau misalnya diartikan bahwa Safiyah tinggal serumah dengan Usama. Suatu yang mustahil. Karena kenapa? Perhatian begini. Usama bin Zaid radhiyallahu anhu tidak ada sedikit pun ikatan kemahraman dengan Safiyah binti Huyai. Gak ada sedikit pun. Apalagi memang Safiyah itu adalah keturunan dari kalangan orang Yahudi, sedangkan Usama enggak. Gak ada suatu ikatan kemahraman sedikit pun, baik dekat ataupun jauh. Jauhnya mungkin ya dari Nabi Adam alaihissalam lah. Ikatan kerabatan. Tetapi ini jemaah, bahwa di saat Usama bin Zaid radhiyallahu anhu, beliau itu dilahirkan sekitar 7 tahun sebelum Hijriah. Perhatikan, beliau dilahirkan sekitar 7 tahun sebelum Hijriah. Dan kita tahu bahwa Usama bin Zaid radhiyallahu anhu, beliau menjadi panglima perang di saat Nabi Muhammad SAW beliau telah meninggal. Usianya sekitar 17 tahun. Usia sekitar 17 tahun. Untuk peristiwa ini, peristiwa iktikafnya Nabi Muhammad SAW adalah sekitar tahun 10 ataupun sekitar tahun 11 Hijriah.
Artinya kalau Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu beliau dilahirkan 7 tahun sebelum Hijriah, sedang peristiwa itikafnya Nabi Muhammad SAW adalah di tahun 10 Hijriah, otomatis usia Usamah bin Zaid sekitar 16 sampai 17 tahun. Ana nanya ke antum, untuk seorang laki-laki, di saat dia itu berusia 16 sampai 17 tahun, kira-kira sudah balik atau belum? Sudah balik. Kalau balik, nggak mungkin tinggal serumah dengan Safiyah radhiyallahu anha. Nggak mungkin. Dan nggak bisa dibilang, inilah siapa Usamah bin Zaid, beliau belum balik. Lah, beliau belum balik bagaimana? Beliau dilahirkan 7 tahun sebelum Hijriyah. Sedangkan peristiwa ini ada sekitar 10 tahun setelah Hijriyah. Artinya Usamah bin Zaid beliau usia sekitar 16 tahun sampai 17 tahun. Sehingga suatu yang mustahil di saat dibilang bahwa Usamah bin Zaid tinggal serumah dengan Safiyah. Terus bagaimana cara memaknai ini? Perhatikan, ana di sini menukilkan perkataan dari Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Tadi sempat ana copy pastekan sebentar. Wa kana maskanu fi dari Usamah bin Zaid. Jadi rumahnya Safiyah ini beliau mau menjelaskan tentang redaksi dalam hadisnya bahwa rumahnya Safiyah itu adalah ataupun tempat tinggalnya Safiyah itu adalah rumahnya sahabat Usamah bin Zaid. Baik. Imam Ibnu Hajar beliau menjelaskan bahwa aidarul lati sarat ba'da zalika Usamah. Maksudnya adalah rumah yang mana ke depannya rumah tersebut menjadi rumah Usamah. Perhatikan, awalnya ini rumah adalah miliknya Safiyah. Karena Nabi Muhammad SAW di saat beliau menikahi istri-istri beliau, tidak satu rumah istri, misalkan ada istri 9, istri 11, misalkan saja. Tidak dijadikan satu rumah, tetapi adalah rumah sendiri-sendiri. Rumah sendiri-sendiri. Safiyah pun mendapatkan suatu jatah rumah sendiri di sekitar ataupun yang berdempetan dengan masjid, di sekitar pintu-pintu masjid. Tayyib. Kedepannya rumah tersebut diberikan terhadap sahabat Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid. Ananya ke antum ini, kira-kira mereka berdua tinggal satu rumah di waktu yang sama ataukah berlainan? Berlainan. Tentunya berlainan. Terus ini tujuannya untuk apa? Kenapa kok disebutkan tentang masalah Usamah bin Zaid, tentang rumahnya Usamah bin Zaid? Karena mungkin adanya kisah ini disampaikan bahwa saat itu rumahnya, masyhurnya adalah rumahnya Usamah bin Zaid. Misalnya begini, misalnya ada ada sebuah kampus. Kemudian ada rumah kontrakan di tahun 2000. Di tahun misalnya tahun 2000. Di tahun 2000 disewa oleh ataupun dikontrakin oleh Safiyah. Nama lain bukan istri Nabi Muhammad. Kemudian setelah Safiyah selesai kuliahnya di tahun 2024, rumah tersebut ditempati oleh Usamah ataupun kontrakin oleh Usamah. Kemudian ada orang di tahun 2030. Di tahun 2030 kemudian ada orang bercerita, itu dulu adalah ditempati oleh Usamah. Padahal aslinya adalah ditempati oleh siapa? Awal-awal tempati oleh Safiyah. Cuma kesohornya, populernya ditempati oleh Usamah. Ananya ke antum nih, apakah Usamah mahasiswa tadi itu? Dia ini satu rumah dengan Safiyah mahasiswi yang telah selesai sebelumnya. Beda. Di lain waktu. Ini ada suatu alasan yang sangat logis disampaikan oleh para ulama. Sehingga jangan sampai kemudian dibilang bahwa Safiyah radhiyallahu anha, beliau itu satu atap dengan Usamah. Jelas? Lanjut. Terlebih khusus terhadap keluarganya, anak-anaknya, dan orang-orang yang memiliki hubungan dengannya. Karena hal tersebut termasuk dari kebajikan, dan mereka adalah orang-orang yang lebih berhak mendapatkan kebajikannya. Kelima, seyogyanya bagi seorang untuk menghindari dirinya dari tempat-tempat fitnah dan tuduhan,
dan menjauh dari tempat-tempat tersebut bagaimanapun kondisinya. Karena barang siapa yang mendekati tempat-tempat fitnah dan tuduhan, maka dia akan terfitnah dan tertuduh. Tayyib. Perhatikan jemaah sekalian. Ini baterai habis nih, dalam berapa ya? Sebentar. Ini pun habis baterainya nih. Tadi poin tentang masalah bahwa annau yambal insani ayyujanniban nafsahu mahalat Tuhan. Jadi sesungguhnya bagi seorang insan untuk menjauhkan dirinya dari tempat-tempat ataupun dari posisi yang mungkin potensi untuk dicurigai, potensi untuk difitnah itu sangat besar, sehingga perlu untuk dijauhi sejauh mungkin. Sehingga di saat ataupun berhubung manusia itu mereka itu adalah menilai dari sisi luarnya, dan mereka nggak tahu tentang hati manusia. Sehingga di saat misalnya jangan salahkan kalau toh misalnya ada orang mencurigai si A sebagai orang yang nakal di saat dia itu keluar diskotik. Jangan disalahkan orang lain. Di saat orang-orang mencurigai si A ini yang keluar masuk diskotik. Nggak bisa beralasan, ana berdakwah di sana. Orang nggak tahu perbuatan yang ada orang yang di diskotik tersebut. Sehingga jangan salahkan orang lain di saat misalnya ada suatu timbul fitnah terhadap si A tersebut. Karena kenapa? Karena yang bisa nilai manusia itu adalah dari sisi lahiriahnya. Nahnu dhawahir wallahi tawalla sarair. Yang dihukum manusia itu adalah dari sisi lahiriah. Sedangkan hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa menilai sisi batinnya. Sehingga perlu untuk menjauhkan diri kita dari tempat-tempat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun tempat-tempat yang dimungkinkan orang lain untuk mencurigai kita. Baik, lanjut. Keenam, sesungguhnya jika seseorang secara kebetulan dihadapkan oleh suatu perbuatan yang jika dilihat dalam keadaan tersebut dia akan terfitnah atau tertuduh, maka siokianya dia menghilangkan tuduhan atau fitnah tersebut dari dirinya. Iya. Perlu untuk berusaha, jangan dibiarkan, bisa dimungkinkan, bisa untuk diterangkan, terangkan saja. Kalau nggak dimungkinkan untuk diterangkan, udah. Nanti mereka yang bertanggung jawab terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian di antara keadaan yang mungkin di saat kita itu menerangkan, mereka nggak percaya sama sekali. Karena memang sudah ada basic kebencian terhadap diri kita. Dalam keadaan begitu, maka kadang-kadang kita mikir untuk alternatif yang kedua, serahkan semua pada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di saat dimungkinkan untuk diterangkan, maka silakan untuk diterangkan tentang duduk perkaranya. Lanjut. Karena ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilihat oleh dua orang Ansor yang berjalan tergesa-gesa, beliau bersabda, "Berhentilah kalian berdua." Lalu beliau mengabarkan kepada kedua orang itu bahwa wanita yang bersamanya adalah istrinya, Sofia binti Huyai. Padahal beliau adalah orang yang selamat dari tuduhan. Bahkan beliau adalah orang yang paling jauh dari tuduhan. Iya. Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling selamat dari tuduhan. Dalam artian bahwa mustahil Nabi Muhammad SAW beliau itu berjalan bareng dengan seorang perempuan yang tidak halal bagi diri beliau. Karena beliau adalah seorang Nabi. Sesuatu yang mustahil. Walaupun toh begitu, tetapi setan itu ngalir melalui aliran darah. Sehingga sewaktu-waktu untuk mengaruhi orang, untuk memfitnah, ataupun timbul su'udzon, ataupun yang lain sebagainya, sangat besar. Sehingga Nabi Muhammad beliau menerangkan duduk perkaranya. Lanjut. Oleh karena itu, kedua orang tersebut merasa heran dengan hal itu. Lalu mereka berdua pun berkata, "Subhanallah, yakni bagaimana mungkin kami berprasangka buruk terhadapmu?" Maka beliau mengabarkan illat atau alasan hal tersebut kepada keduanya. Seraya beliau bersabda, "Sesungguhnya setan berjalan pada anak Adam di tempat aliran darahnya." Yaitu bahwa setan itu memiliki banyak jalan yang tersembunyi pada tubuh manusia tanpa dia sadari. Dan jalan-jalan tersebut sama seperti aliran-aliran darah yang merupakan aliran yang paling tipis. Jalan-jalan itu memiliki sambungan di seluruh tubuh manusia
karena darah adalah inti tubuh yang dengannya tubuh dapat tertopang dan setan itu dapat berjalan di aliran-aliran darah tersebut. Oleh karena itulah di antara faidah-faidah puasa adalah dapat menyempitkan aliran-aliran darah yang padanya setan berjalan. Iya, semakin orang itu dia banyak menahan diri dari makan minum, khususnya di saat dia itu berusaha untuk melaksanakan suatu ibadah ataupun qurbah taqarrub kepada Allah SWT melalui puasa, maka potensi untuk berbuat maksiat itu sangat kecil. Karena kenapa? Karena tempat ataupun jalannya, tempat lewatnya setan sedang disabotase oleh pemiliknya, disempitkan oleh pemiliknya melalui puasanya di dia. Puasanya di dia. Semakin orang dia banyak makan, semakin orang dia hanya prioritas untuk mengenyangkan perutnya, maka potensi untuk banyak berbuat maksiat itu sangat besar. Potensi berbuat maksiat itu sangat besar. Sehingga disyaratkan untuk puasa. Nah, lanjut. Diriwayatkan wajib atas kalian untuk berpuasa karena sesungguhnya dia adalah tameng. Ditambah lagi bahwa setan dapat melihat manusia. Sebentar. Dibahas di sini bahwa puasa itu adalah tameng, as-saumu junnah yatajinnu bihal 'abdu minan nar. Sebenarnya di antara riwayat hadis yang sahih. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Bahwa puasa itu adalah tameng yang digunakan oleh seorang hamba untuk memperisai dirinya, membentengi dirinya dari api neraka. Perhatikan ikhwah. Puasa adalah tameng. Kalau tameng itu fungsinya untuk pajangan ataukah untuk melindungi diri dari sabetan pedang, anak panah ataupun hal yang membahayakan. Pajangan doang atau bukan? Bukan pajangan doang. Bukan pajangan doang. Untuk bisa menjadikan itu tameng sebagai suatu tameng yang semestinya, maka jangan disingkirkan di saat ada suatu bahaya yang menyerang. Karena idealnya jamaah, tameng tadi ini ada digunakan untuk lindungi diri, bukan digunakan sebagai suatu pajangan atau pantas-pantasan saja. Di saat misalnya antum berperang nih, di saat antum berperang, pedang berada di sebelah tangan kanan antum, tameng berada di sebelah kiri antum. Begitu biasanya ya. Anak sendiri belum pernah perang nih. Kurang lebih begitu. Tameng berada sebelah kanan. Sebelah kiri. Yang sebelah kanan adalah pedang, sebelah kiri adalah tameng. Di saat misalnya tahu-tahu ada sabetan pedang ataupun ada luncuran anak panah, bisa begini ataupun begini. Tameng ditaruh di depan. Baik, kalau ini tameng hanya dijadikan sebagai suatu pajangan, maka di saat ada sabetan pedang dia begini, monggo akan nancap ke dalamnya. Baik, orang yang di saat dia itu berpuasa, mestinya puasanya dia bisa gunakan untuk menghalang api dari api neraka. Tetapi kadang-kadang masalahnya tameng dijadikan sebagai suatu pajangan, tidak mau digunakan sebagai suatu perisai. Bagaimana contohnya begini? Di saat misalnya kan jelas-jelas puasa untuk membentengi diri dari api neraka, bisa menjadi suatu kemungkaran. Di saat dia puasa, HP-nya yang setan gepeng ini penuh akses data, penuh di rumah, nggak ada orang tuanya, nggak ada istrinya, dia mengakses hal-hal yang haram, membuka video-video yang nggak jelas. Artinya bahwa di saat dia berpuasa punya tameng memang, tapi ada sambaran anak panah berupa suatu maksiat, langsung nancep ke dalam hatinya. Tidak dia gunakan tamengnya, nggak dia gunakan tamengnya. Kalau seandainya dia berada dalam suatu perangan, kira-kira dia binasa atau enggak? Dia binasa. Dia binasa. Karena kenapa? Puasanya tidak dia gunakan sebagai tameng yang bisa membentengi diri dia dari perbuatan-perbuatan maksiat. Ini bahayanya. Hanya sekedar cosplay orang soleh, cuman saja hatinya, imannya babak belur. Imannya babak belur. Sebagaimana adanya ke antum nih, misalnya ada lagi karnaval, ada yang menggunakan pakaiannya masya Allah kayak wali-wali, kayak kiai. Apakah semua orang soleh? Belum tentu. Hanya cosplay iya, hanya memerankan suatu peran.
Kita ini yang berpuasa belum tentu soleh. Karena kenapa? Di saat puasa masih mengakses barang-barang yang haram. Puasa yang mestinya ditameng, tidak dia jadikan sebagai tameng. Bisa dimengerti ikhwah. Dan inilah nanti yang bocorin pahala-pahala kita. Bocorin pahala. Man lam yada' qawla zuri wal amal bih falaysa lillahi hajatun fi yada'a ta'amahu wa syarabahu. Orang yang tidak meninggalkan perbuatan kotor, perbuatan dusta, perkataan dusta, ataupun tidak meninggalkan mengamalkannya, maka tidak ada perlu bagi Allah SWT, bagi orang tersebut untuk meninggalkan makan dan juga minum-minumnya. Artinya orang tersebut dia nggak mendapatkan pahala sedikit-sedikit pun. Ibaratnya begini jamaah, di saat ini adalah suatu filosofi ember. Maksudnya bagaimana? Di saat misalnya kalau antum tinggal di kampung, ataupun mungkin yang usia, ya kok tinggal di kampung, sebagian di antara kampung zaman-zaman dahulu sebelum ada pompa air. Limbahnya kan begini, dikerek-kerekan. Misalnya embernya segini, ember yang untuk limbah segini, ember untuk nampung air juga segini. Hitungan matematikanya, kalau satu ember yang antum ambil dari dalam sumur tersebut sudah bisa untuk memenuhi ini, sudah bisa. Tapi ternyata setelah antum masukkan 10 ember, 20 ember, 30 ember, lah ini kok nggak ada airnya. Kira-kira kenapa airnya ini? Bocor bawah embernya. Bocor bawah embernya. Nggak bisa nampung. Nggak bisa nampung. Ibaratnya kalau orang dia ngumpulkan pahala iya. Cuma di bawahnya dibocorin. Bisa nampung pahala? Nggak bisa nampung pahala. Mau sampai 1 juta ember pun yang antum timba, sedangkan yang ember yang digunakan untuk nampung di sini bocor, hanya dapat capek ngerek begini tadi. Kita puasa hanya dapat lapar, dapat dahaga, dapat capek, dapat kering kerontang bibir kita, lemesnya bukan main, mata sayu. Untuk ngarep pahala nggak dapat. Karena kenapa? Sudah bocor semuanya. Sudah bocor. Sehingga di samping kita itu prioritas untuk samping prioritas untuk nyabotase setan tadi dengan adanya rasa lapar kita. Di satu sisi pula perlu untuk ngaudit ini ember yang kita gunakan untuk nimba air, untuk nampung air ini. Bocor atau enggak bocor? Di saat bocor, maka selamat hanya dapat capek, sedangkan pahala enggak dapat. Na'udzubillah. Semua bentuk kemungkaran ya ikhwah, semua bentuk kemaksiatan, semua bentuk pelanggaran syariah, itu yang bocorin pahala kita. Ghibah, melihat anak perempuan tetangga, sengaja menikmatinya, mengakses channel-channel yang nggak baik, yang nggak benar. Kemudian istri durhaka sama suami zalim sama istrinya. Perbuatan zalim yang lainnya, mengambil barang orang lain tanpa hak, ataupun mungkin mikir suudzon yang macam-macam, niatan yang bukan karena Allah Subhanahu wa taala, ataupun yang lain sebagainya. Semuanya itu adalah bocorin pahala. TV kita yang di rumah ini, yang pembawa acara beritanya adalah tidak nutup auratnya dan kita nonton, itu pun bocorin pahala. Sehingga perlu untuk mikirkan bahwa di saat kita itu berpuasa bukan cuma nahan diri dari makan minum, tetapi juga perlu untuk mempuasain panca indera kita, jangan sampai melaksanakan hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala bentuk kemungkaran, segala bentuk pelanggaran syariah, yang besar ataupun kecil, maka itu membocor suatu pahala. Semakin besar nilai dosanya, semakin besar pembocorannya. Na'udzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita semuanya untuk nutup kebocoran, untuk giat nimba pahala, untuk giat nutup kebocoran. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah.